Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara penguploadan, pengusulan atau pengajuan skripsi, KTI, LTA di sistem akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Ya, jadi prosesnya nanti mahasiswa mengajukan, terus pembimbing akan menyetujui ajuan. Setelah pembimbing setujui, nanti admin prodi akan memberikan nama penguji dan pembimbingnya, ya. Nah, jadi kita mulai saja. Saya akan masuk di salah satu akun mahasiswa atas nama Meilani. Okay. Seperti biasanya masuk di alamat poltekkespalu.id, login. Oke, setelah berhasil login, di menu nanti di menu ada di kolom wisuda, ya. Setelah wisuda, ini ada pengajuan skripsi dan tugas akhir. Klik. Nah, ternyata atas nama Meilani ini sudah menginput, ya, judul KTI-nya, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini ada tahun angkatannya, ini harus diinput semua sesuai format yang diminta. Nah, di sini ada file PDF. Jadi file PDF ini adalah file skripsi, ya, yang diajukan. Oke, di sini ada file presentasinya, disiapkan memang. Nah, ada cover, ya, ada ijazah terakhir, ya, scan KTP. Ya. Kenapa kami minta KTP? Karena nanti tahun ini akan diberlakukan penomoran ijazah nasional atau bisa dikatakan PIN, ya. Nanti di dalam ijazah kalian tahun ini sudah ada nomor KTP, ya. Nanti dimasukkan dalam ijazah itu nomor KTP. Oke, kita lanjut. Di sini ada formulir calon peserta wisuda. Jadi nanti kalian akan mengupload formulir calon peserta wisuda. Jadi formulirnya sudah kami upload di dashboard, ya, di dashboard mahasiswa, tinggal di download saja nanti. Nah, terus pembimbing 1, pembimbing 2, dan pembimbing 3 ini dimasukkan. Nah, nanti yang memasukkan pembimbing 1, pembimbing 2, dan pembimbing 3, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini adalah admin program studi, ya. Nanti setelah kalian upload, segera laporkan ke admin prodi. Nanti admin prodi yang akan memasukkan nama pembimbingnya. Oke, kali ini sudah mengupload. Nah, untuk mahasiswa prosesnya sudah seperti ini, ya, sudah selesai, tinggal simpan aja. Klik simpan. Oke. Nah, untuk mengetahui pengajuan kalian sudah masuk atau tidak, cek di menu e-learning, ya. Klik e-learning. E-learning ini ada di, saya perbesar dulu, ada di kolom sidang skripsi atau tugas akhir, ya. Klik di sini. Nah, ini sudah ada di masanya itu Meilani. Nah, ini. Oke. Ini ternyata sudah 2 kali penguploadan, ya. Oke, setelah itu klik bahwa ini kalau sudah muncul seperti ini bahwa skripsi kalian sudah masuk, ya, sudah bisa diinput. Nah, tinggal melakukan proses bimbingan online, ya. Oke. Nah,
Untuk mendapatkan nama pembimbing, admin prodi akan masuk ke akunnya dan memberikan nama pembimbing. Misalnya saya contohkan, saya sebagai admin prodi, ya, akan ya, jadi kali ini di sini saya sudah masuk di akun admin prodi, akan memberikan nama pembimbing. Saya masuk di menu, atau bisa juga langsung e-learning saja. Ya, oke, sidang, saya masuk di sidang juga dan melihat siapa saja yang sudah mengajukan, ya. Akan memberikan nama pembimbingnya. Oke, saya sortir dulu tahun akademiknya, semester genap, untuk prodi D4 kebidanan, atau D3 kebidanan, ya. Maaf, D3 kebidanan. Tinggal mencari nama judul yang dimaksud, misalnya komprehensif tadi. Nah, misalnya ini, ya. Bukan. Tadi atas nama Meilani. Atau saya masuk di menu, lanjut, nanti admin prodi akan memberikan nama penguji, ya. Maksud saya akan memberikan nama pembimbing dulu, karena ini berupa ajuan, maka yang menyetujui usulan pertama adalah pembimbing 1 dan pembimbing 2, ya. Oke, saya selaku admin prodi akan menyetujui atas nama Meilani. Oke, ini nama dapat Meilani. Nanti saya masukkan nama pembimbing satunya, misalnya Ibu Sumi, ya, Ibu Sumiati. Nah, ini saya masukkan Ibu Sumiati. Nah, terus pembimbing 2 adalah misalnya Ibu Kartini, misalnya. Oke, sekarang untuk proses bimbingan ini sudah saya masukkan 2 pembimbing. Nah, nanti setelah berhasil dimasukkan,
nanti selanjutnya pembimbing akan menyetujui, ya, menyetujui KTI, LTA atau tugas skripsi, tugas akhir yang kalian upload. Ya, misalnya saya sebagai, Ibu Sumiati, saya login sebagai akun dari Ibu Sumiati, ya, untuk menyetujui proposal, untuk menyetujui karya tulis ilmiah atas nama Melani, ya. Oke. Oke, nah sekarang ini saya sudah masuk di akun pembimbing, ya, atas nama Ibu Sumiati. Nanti pembimbing akan masuk di bagian e-learning saja, masuk bagian e-learning di skripsi, ya, di bagian skripsi. Terus di sini ada judul yang diajukan, ya, pilih judul yang diajukan. Nanti ini atas nama, bukan ini, saya akan cari atas nama Melani, misalnya ini, nah ini Melani. Oke, nanti saya sebagai penguji akan menyetujui dulu, ya, usulan ini, misalnya ini tutup dulu. Baik, kita lanjut. Saya selaku masuk di akunnya Ibu Sumiati akan menyetujui permohonan pengajuan KTI atau LTA atas nama Melani. Jadi nanti pembimbing akan mengklik memberikan persetujuan di sini, ya, klik persetujuan pembimbing. Nah, setelah itu, setelah disetujui, nanti pembimbing akan memberikan agenda, ya, membuat agenda bimbingan. Misalnya untuk Ibu Sumiati akan membuat agenda bimbingan di sini, ya. Jadi nanti ada pertemuan satu adalah pengajuan, kedua ini mungkin ada konsultasi, ya, revisi-revisi sampai seterusnya, ya. Nah, setelah berhasil dibuat, nanti tanggalnya disesuaikan saja, tanggal, jam, waktu. Nanti ini akan terinformasikan ke mahasiswa bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian akan dilakukan proses bimbingan, ya. Oke. Setelah berhasil, simpan. Nah, nanti setelah disimpan muncul 3 kali pertemuan di sini agenda, ya. Jadi misalnya ini agenda ke-1 adalah persetujuan, ya. Sudah disetujui, nanti disesuaikan saja bagaimana format konsultasi itu, ya. Terus pembimbing revisi kedua, nanti pembimbing akan memberikan catatan untuk revisi kedua di setiap konsultasi ini, ya. Nanti pembimbing akan memberikan catatan, misalnya catatan kedua tolong direvisi bagian ini, halaman berapa, nanti dimasukkan catatan, misalnya halaman 1 tolong direvisi bagian titik-titik, ya. Nah, oke. Ya, karena saya tidak akan masukkan, ini hanya uji coba, saya hapus saja. Selesai. Nah, terus nanti apabila pembimbing merekomendasikan buku atau referensi, ya, nanti boleh dimasukkan referensi di sini, ya, referensi. Nah, referensi buku apabila referensinya ada dalam file, bisa ditambahkan filenya. Maksud saya referensi buku yang diinginkan akan dimasukkan judulnya apa, pengarangnya siapa, diterbitkan tanggal berapa, ya. Ini rekomendasi yang akan dibaca oleh mahasiswa. Nah, ini referensi buku. Nah, apabila ada referensi buku, apabila
ini referensi buku yang ada di Google Book ya. Nanti tinggal dicari saja judulnya apa, atau langsung ambil dari Google Book ya. Cari pengarangnya siapa, kemudian jika tersedia ya, kalau tersedia tinggal klik misalnya ASCII comprehend atau ASCII aja lah, cari di Google Book ASCII. Ya, misalnya ini nanti tinggal pilih. Oke, kalau sudah diberikan referensi, terus nanti di sini dosen pembimbing juga boleh melakukan konsultasi via online ya. Jadi nanti di sini ada online, misalnya di pertemuan 2 ada tatap muka online, mungkin bisa diseling-seling, pertemuan 1 tatap muka, pertemuan 2 tinggal pertemuan 3 ini tinggal setting aja ya kemungkinan, atau bisa juga langsung online juga ya, klik online juga. Oke, setelah itu boleh pembimbing mengabsen ya, mengabsen apakah ini sudah melakukan konsultasi, klik hadir kalau sudah. Oke, nanti bahan kajiannya apa, boleh referensinya juga. Apabila sudah dimasukkan referensi nanti muncul sendiri di sini. Nah, nanti untuk media online-nya, untuk media online pertemuan itu boleh menggunakan Google Meet, Zoom dulu ya. Jadi kalau pakai Google Meet nanti dibuat kalendernya dulu. Nah, buat kalender di sini, atau langsung tes online sekarang ya. Apabila proses konsultasi dilakukan sekarang, maka langsung klik tes online aja ya. Nanti ketika pembimbing klik tes online, maka di akun mahasiswa juga adalah yang berlaku adalah Google Meet ya. Oke ya, oke, saya cukup selesai dulu misalnya begitu. Nah, setelah ini, setelah proses bimbingan selesai dilakukan, maka mahasiswa, saya coba masuk lagi ke akun mahasiswa ya. Ini akun mahasiswa, nanti mahasiswa akan merevisi ya, misalnya mengupload kembali hasil revisi terakhir ya. Misalnya saya masuk lagi ke mahasiswa, akan masuk lagi ke menu wisuda. Bentar, ini oke, lanjut. Setelah nanti mahasiswa sudah selesai melakukan revisi, nah, hasil revisi yang final itu akan di-upload kembali di kolom wisuda pengajuan skripsi ini ya. Nanti filenya boleh dihapus dulu, klik hapus ini, baru nanti di-upload kembali yang sudah fix. Oke, kalau sudah di-upload kembali tinggal simpan lagi ya. Oke. Nah, setelah proses bimbingan selesai, nanti tiba saatnya proses pengujian atau proses ujian ya. Nah, nanti dalam proses ujian ini sudah terlibat ada dosen penguji ya. Nah, jadi nanti dosen penguji akan muncul setelah proses bimbingan selesai. Oke, ini di link masa ini baru kelihatan pembimbing 1 dan pembimbing 2, nanti muncul penguji. Nanti setelah itu nanti saya lagi masuk lagi di akun admin prodi, akan memasukkan nama penguji ya. Nah, sekarang saya sudah berada di akun
saya sudah berada di akunnya admin prodi, akan memasukkan penguji. Klik penguji. Misalnya penguji 1 ini adalah Ibu Hastuti. Oke. Penguji 2, misalnya saya beri nama, ini nanti saya hapus kembali, ini cuma sebagai demonstrasi saja ya. Mungkin penguji 2 saya masukkan nama Ibu Sri Restu ya. Sri Restu. Dan penguji 3 boleh saya masukkan, misalnya saya masukkan Sriyanti. Oke. Nah, nanti dimasukkan seperti ini. Nah, selanjutnya admin prodi akan memberikan tanggal ya, tanggal kapan waktu proses ujian dimulai ya, dengan cara mengklik ini. Nah, di bagian penguji sidang ini sudah masuk tadi yang sudah dimasukkan Ibu Hastuti. Nah, apakah sidangnya sudah disetujui? Ya, kalau sudah disetujui sidang, nanti admin prodi akan mengklik ini, terus memberikan jadwal ya, jadwal misalnya di tahun akademik 2019-20. Nah, ini saya misalnya ini ya, tanggal 27 bulan 8. Nah, jadi misalnya tanggal 27 bulan 8 ini, di luar tanggal ini boleh ditambahkan ya, misalnya tanggal ujiannya tanggal 28 misalnya ya, tanggal 28. Oke, lanjut. Misalnya tanggal ujiannya mulai tanggal 28 sampai tanggal 28 ya. Ruang apa digunakan, di mana tempat ujiannya, nanti dimasukkan ruangannya, misalnya di 3 Kebidanan Palu. Masuk di ruang ini misalnya ya, untuk tahun akademik 2019-2020. Oke, nanti prodinya dipilih, prodi D3, misalnya D3 Kebidanan Palu. Oke, nanti keterangan boleh diisi, boleh dikosongkan saja. Ini telah melakukan sidang, jangan dulu klik ya. Oke, setelah itu oh ya, harusnya ini jangan diklik dulu, tanggal sidangnya dimasukkan, sesuaikan saja, misalnya tanggal 28, jam berapa akan sidang ya, misalnya waktu sidang itu jam 09.00 sampai jam 10.00 ya. Nanti lokasi sidang boleh dimasukkan, misalnya daring gitu. Nomor SK nanti disesuaikan saja dengan SK atau suratnya, surat untuk penguji itu nomor misalnya DL titik 02 titik-titiknya ya. Tanggal surat tugasnya ya kita taruh misalnya tanggal 28 juga. Oke, setelah itu simpan. Nah, nanti akan didapatkan nama penguji ya, penguji 1, 2, 3 udah masuk. Oke, ini sudah status setuju sidang juga. Ini status setuju sidang didapat dari pembimbing ya. Apabila pembimbing sudah menginstruksikan bahwa ini sudah setuju, maka admin prodi akan mengklik setuju sidang, setujui sidangnya ya. Oke, nah, nanti setelah itu proses ujian dilakukan oleh pertama-tama pembimbing 1 mungkin selaku moderator ya,
pembimbing 1 selaku moderator dan pembimbing 2 sebagai ya, penguji semua ini. Oke, nanti setelah itu nanti pembimbing 1 akan melakukan persetujuan ya, persetujuan. Saya masuk di akunnya Bu Sumiati, akan melakukan persetujuan bahwa ini sudah akan dilakukan ujian. Nah, nanti begitu juga penguji 1, 2, dan 3 ini secara bersama-sama nanti akan masuk untuk menyetujui ya, menyetujui ujian. Oke, ini saya berada di akun pembimbing 1 sudah menyetujui dan pembimbing 2 juga sudah menyetujui. Nah, selanjutnya untuk melakukan ujian online, lakukan di pertemuan terakhir ya, pada saat proses bimbingan itu dilakukan. Misalnya ini hanya sampai di pertemuan 3, nanti secara bersama-sama juga yang sesuai dengan hari dan tanggal ditetapkan, jam ditetapkan, penguji akan klik online. Nah, yang mengklik online pertama ini adalah pembimbing 1 selaku moderator ya. Saya klik. Ya, ini dibuatkan kalender ternyata dulu. Klik, karena kita menggunakan Google Meet, maka Google Meet akan menginstruksikan akan suruh membuat kalender dulu, kalender pertemuan. Oke. Ya, ini atau masuk dalam absensi, terus klik kalender, hubungkan dulu ke oke. Nanti masuk ke Google Calendar dulu untuk menentukan tanggal ujian. Misalnya kita berikan tadi tanggal 28 ya, 28 saya tanggal 27 Agustus. Oh, ini sudah tanggal. Saya 27 Agustus kita laksanakan. Saya 28 ya, hari Jumat tanggal 28 kita laksanakan ujian. Ya, kalau sudah pilih tanggalnya, klik create. Nah, ini sudah terbuat tanggalnya, tinggal dimasukkan filenya ya. Add file, berarti ini ujian sidang LTA misalnya ya. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan, save. Oke, kalau sudah di save boleh keluar. Setelah di save keluar, dan di pertemuan terakhir ini klik kembali ya. Nah, ini klik kembali.
ya sekedar informasi, menurut berita Google Meet ini akan aktif sampai di bulan September ya, yang gratis. Jadi tanpa putus-putus. Oke, ya seperti ini ya, nanti startnya. Nanti untuk pembuatan link jangan dibagikan, nanti kalau boleh secara bersama-sama, peserta penguji login secara bersamaan di pertemuan yang telah ditentukan, misalnya pertemuan 3 ya. Nah, ketika kita klik join, ini hidupkan kameranya ya. Ini karena saya membuka aplikasi Bandicam kamera juga, maka ini kemungkinan tidak bisa ya, kecuali saya harus logout dulu. Nanti kita presentasikan, nanti kita uji kembali lagi ya. Oke, ini belum bisa saya masuk dikarenakan oh ya, bisa ya, ternyata bisa ya. Nanti seperti ini ya, kamera tidak bisa digunakan karena saat ini saya menggunakan aplikasi Bandicam untuk merekam layar ya. Oke. Ya, proses ujian seperti itu caranya. Jadi nanti mahasiswa mengupload, terus dosen pembimbing akan menyetujui melalui admin prodi yang menginput nama pembimbing. Selanjutnya terjadi proses konsultasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus nanti penguji juga akan menyetujui ya, login juga ke akun penguji, siakat, lakukan persetujuan. Nanti untuk untuk proses konsultasi selanjutnya boleh dilakukan 4 arah, 1, 2, 3, 5, 6 arah semuanya. Jadi pembimbing 1, 2, 3 sampai pembimbing 1, 2, penguji 1, 2, 3 secara memberikan komentar di bagian setting ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan ya, boleh di setting, atau juga nanti boleh lakukan pertemuan ulang di sini untuk proses perbaikan ya. Setelah selesai melakukan proses bimbingan, saya masih tetap di akun pembimbing 1, yaitu Ibu Sumi, akan memberikan nilai ya, setelah melakukan bimbingan. Untuk memberikan nilai ada di menu penilaian ya, setelah referensi ada di penilaian ini ya. Oke, kasih penilaian. Nanti masuk di sini, atau boleh juga ya masuk di sini ya, daring. Nanti kalau memang ini telah sidang, pembimbing akan lakukan bahwa ini telah sidang. Oke, klik masukkan nilai, misalnya teknik penyampaian. Mungkin komponen penilaian yang ada sekarang ada 3. Kalau memang nanti ada penambahan, ini akan ditambah lagi ya. Ini bobotnya ini. Nah, ini bobotnya sudah ada, nanti tinggal saya 90. Ya, gitu ya. Ada, kalau memang ada catatan, lakukan catatan di sini. Oke. Nah, karena ini saya ini baru simulasi, ini saya tidak akan simpan ya. Selesai. Oke, setelah itu pembimbing 1 boleh mengajukan pengajuan wisuda atas nama yang bersangkutan ini ya. Nanti boleh didaftarkan wisuda di sini ya, kalau memang sudah selesai ya. Nah, karena ini proses persetujuan wisuda ini dilakukan oleh
bagian keuangan, bagian administrasi, ya ini bagian fakultas, mungkin admin prodi saja akan menyetujui semua ini. Admin prodi akan menyetujui di fakultas, terus perpustakaan juga akan menyetujui di admin perpustakaan. Nah, status bagian perpustakaan, nah ini nanti disetujui semua. Nah, syarat disetujui apabila admin prodi bisa menyetujui secara keseluruhan ini apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah mengupload syarat pengajuan wisuda, ya, yang formulir yang saya maksud tadi. Oke, setelah itu tinggal daftarkan wisuda, klik. Setelah daftarkan wisuda, nanti Melani ini akan masuk dalam kolom daftar pendaftar wisuda dan akan mendapatkan nomor kursi, ya. Ya, saya kira demikian dulu tutorial proses pengajuan revisi skripsi, tugas akhir, LTA, KTI di sistem akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Nanti kita bertemu lagi di tutorial berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.